Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah masih memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semuanya. Terlebih lagi kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan pada bulan Ramadan, dan terkhusus lagi kita sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam-malam terakhir sebelum berganti bulan, sebelum bulan Ramadan pergi meninggalkan kita. Maka sama-sama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat yang telah Allah berikan ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga bukan sekedar hanya kita mendapatkan syafaat beliau, akan tetapi sampai beliau melihat kita sebagai jamaah umat Islam berada di barisan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seringkali kita mendengarkan ayat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-183 di mana Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Seringkali juga para khatib menyampaikan bahwasannya ayat ini berkenaan dengan bulan Ramadan, terkhusus dengan puasa. Akan tetapi ayat ini ketika dikaitkan dengan bulan Ramadan, bahwasanya ada ayat lagi yang Allah memang mengkhususkan kata Ramadan di situ di dalam satu ayat, dan ayat itu adalah satu-satunya ayat yang terdapat di dalamnya kata Ramadan yang ada di dalam Al-Quran. Maka yang perlu kita perhatikan bahwasanya perintah puasa ini terkhusus di bulan Ramadan, janganlah kita menjadikan bulan Ramadan ini sebatas menjalankan ibadah puasa saja. Akan tetapi bulan Ramadan ini hendaklah kita menambah mindset kita, wawasan kita, yaitu sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an ini adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan Al-Qur'an ini juga sebagai penjelas atas petunjuk tersebut. Maka sudah barang tentu ini menjadi bukti yang jelas bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ketika kita memandang bulan Ramadan sebatas hanya puasa, maka yang tertanam dalam mindset kita, puasa adalah sesuatu yang memberatkan. Puasa identik dengan sesuatu yang ngantuk, malas dan lain sebagainya. Akan tetapi yang perlu kita tambah agar spirit puasa itu tumbuh di dalam diri kita adalah spirit Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Jelas di dalam Al-Baqarah kata Ramadan disandingkan dengan Al-Quran, sehingga bulan Ramadan ini pun menjadi bulan yang paling mulia daripada bulan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Begitu banyak sekali keutamaan ketika kita membaca Al-Quran. Begitu kita dekat dengan Al-Quran, Allah muliakan, Allah jadikan kita sebagai keluarganya di dunia. Kemudian ketika kita melihat suatu sejarah betapa dahsyatnya Al-Quran yang dapat merubah kondisi suatu kaum, terkhusus kaum muslimin pada saat itu, maka di dalam Al-Quran ini ada satu fakta yang mana tidak terbantahkan oleh fakta manapun, dan fakta ini memang sudah terbukti adanya. Fakta tersebut adalah di mana ketika seseorang Arab jahiliyah pada saat itu begitu luar biasa, saling membunuh, mencuri, berjudi, minum khamar. Namun ketika Islam datang, ketika Al-Quran datang, semuanya seketika berubah. Semuanya kehidupan menjadi serba teratur sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran. Dan perubahan tersebut dapat mengubah bangsa Arab jahiliyah yang dahulu terbelakang kini menjadi bangsa yang luar biasa, maju terdepan. Dan berkat Al-Quran pula ketika saat itu bangsa Arab yang semula awalnya menjadi bangsa yang terbelakang nol, dalam kurun waktu kurang dari 30 tahun bangsa Arab menjadi bangsa yang paling maju dalam peradabannya. Maka ini sudah tentu menjadi bukti juga bahwasanya Al-Quran adalah sesuatu yang dapat mengubah peradaban suatu kaum. Dahulu ketika sebelum Islam dan Al-Quran datang, orang Arab jahiliyah masih belum mengetahui bagaimana cara berpakaian yang baik dan benar. Tetapi ketika Islam dan Al-Quran datang, Al-Quran mengatur di situ, Islam mengatur di situ bagaimana cara berpakaian bagi seorang muslim maupun muslimah. Kemudian cara berkeluarga, cara berinteraksi satu muslim dengan yang lainnya, satu muslim dengan umat yang lainnya, Al-Quran mengatur di situ. Maka sudah seharusnya bahwasanya Al-Quran ini menjadi perhatian khusus. Terlebih lagi di bulan Ramadan ini, jangan sekedar kita baca Arabnya saja. Akan tetapi syukur alhamdulillah ketika kita bisa mampu mentadabburinya, membaca intisari ayatnya, dan terlebih lagi apabila kita mampu membaca tafsir setiap ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena ketika Al-Quran mampu melekat di dalam diri kita, di dalam dada kita, Al-Quran secara tidak langsung akan merubah diri kita, merubah mindset kita, dan segala kenikmatan-kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat insya Allah akan kita dapatkan. Mari sama-sama di bulan Ramadan ini, terkhusus di penghujung bulan Ramadan ini, sama-sama kita tingkatkan intensitas bacaan Al-Quran kita. Kita tambahkan lagi power kita, kedekatan kita untuk membaca Al-Quran, agar semangat dalam membaca Al-Quran ini tidak hanya terhenti pada bulan Ramadan selesai, akan tetapi berlanjut ke bulan-bulan berikutnya, dan semoga Allah sampaikan kembali kita kepada bulan Ramadan di tahun berikutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qauli hadza, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.